Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi siapa yang datang paling awal? Saya Iya, Haziza. Silahkan dipimpin doanya, Nak. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Haziza, Saya, Bu. Delpi. Saya, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah, berarti kita hari ini diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan belajar kita. Nah, sudah siap belajar? Sudah. Sudah semangat belajar? Sudah. Kalau untuk lebih semangat, ayo kita tepuk semangat sama-sama dulu yuk. Oke, tahu kan tepuk semangat? Tahu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Kita hari ini belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua tentang ciri-ciri makhluk Hidup. hidup. Nah, kemarin kan kita sudah belajar di pembelajaran pertama ya, Nak, yaitu tentang makhluk hidup di sekitar kita. Nah, kalau hari ini kita belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, agar siswa-siswa Ibu mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup, lalu mengetahui gerak dasar lokomotor, yaitu gerak berjalan dan berlari. Kemudian agar siswa-siswa Ibu mengetahui pengamalan sila Pancasila yang pertama. Oke, bisa dimulai? Bisa. Sudah siap ya? Nah, jadi hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita ke ciri-ciri makhluk hidup, Ibu mau tanya dulu, makhluk hidup itu apa sih? Siapa sih makhluk hidup itu? Ada yang tahu? Makhluk hidup seperti yang kita ketahui, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ketiga makhluk hidup tadi mempunyai ciri-ciri. Sedangkan makhluk hidup itu sendiri adalah organisme yang dapat mempertahankan hidupnya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, Bergerak. iya, bergerak. Coba Nak, kalian buka halaman 9. Sudah dibuka halaman 9? Sudah. Sudah. Di situ coba kalian amati, di situ ada gambar apa aja, Nak? Cicak,
ikan dan manusia. Nah, ketiga makhluk hidup tersebut mempunyai ciri-ciri yang ini tadi, yaitu adalah bernapas, bergerak. Nah, bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kalau manusia berjalan menggunakan kaki, kaki. Kalau ikan berenang dengan siripnya. Kemudian kalau cicak merayap merayap di dinding. Nah, apakah tumbuhan itu juga bisa bergerak? Bisa nggak, Nak, kalau tumbuhan itu bergerak? Bisa ya. Nah, tumbuhan juga bisa bergerak. Tumbuhan bergerak mengikuti arah sinar matahari. Oke, pinter ya semuanya. Kemudian untuk ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, bernapas. Iya, bernapas. Ibu tulis dulu ya biar mempermudahkan kalian. Bernapas. Nah, makhluk hidup juga bernapas dengan cara yang berbeda-beda. Alat pernapasan manusia apa? Manusia bernapas dengan paru-paru. Kalau ikan bernapas dengan apa? Iya, insang. Nah, kemudian kalau alat pernapasan pada tumbuhan ada yang tahu? Tidak. Nah, alat pernapasan pada tumbuhan yaitu adalah stomata atau mulut daun. Kemudian selain hewan itu bernapas dengan insang pada ikan, lalu ikan itu ada juga yang bernapas dengan paru. Contohnya hewan apa? Hewan apa, Nak, contohnya? Lumba-lumba. Iya, lumba-lumba itu bernapas dengan paru. Pernah nggak kalian melihat hewan cacing? Nah, kalau cacing itu bernapas dengan apa? Kulit. Kalau cacing bernapas dengan kulit. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga ada tumbuh dan berkembang biak. Pintar. Tumbuh dan berkembang biak. Ibu tulis dulu. Berkembang biak. Perhatikan di bukunya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat badan. Misalnya Delphi ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 pasti ada pertambahan tinggi maupun berat badannya. Nah, kemudian kalau yang berkembang biak tadi, cara berkembang biak makhluk hidup tentunya juga berbeda-beda ya, Nak. Pernah nggak kalian melihat hewan ayam? Pernah. Ya, kalau hewan ayam itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Iya, bertelur. Kalau manusia berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Iya, melahirkan. Pintar ya, kalian sudah tahu tentang berkembang biakan pada makhluk hidup. Kemudian untuk ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu membutuhkan makanan dan air. Iya, makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Makhluk hidup membutuhkan
makanan, dan air. Bu jelaskan ya, makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Nah, kalau manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Jawabannya pasti iya, ya. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Kemudian tumbuhan itu bagaimana cara dia memperoleh makanan? Yaitu dengan cara fotosintesis. Iya, benar sekali, dengan cara fotosintesis. Kemudian apa makanan untuk tumbuhan? Yaitu berupa zat glukosa yang diperoleh dari proses fotosintesis tadi. Sudah paham belum? Iya, sudah ya, Nak. Jadi tumbuhan tadi memerlukan makanan itu, dia memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Kemudian makanan untuk tumbuhan itu berupa zat glukosa yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya. Peka terhadap Iya, rangsangan. peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan juga berbeda-beda. Nah, pernah nggak kalian melihat tanaman putri malu? Pernah. Nah, jika kita sentuh daunnya, maka Muncul. iya, daunnya akan muncul. Ibu contohkan lagi. Pernah nggak kalian melihat kaki seribu? Pernah. Iya, kaki seribu ya. Jika kita sentuh badannya, maka apa yang terjadi? Iya, badannya akan menggulung. Pintar sekali. Kemudian kalau kita ya, manusia, kalau terkena sinar matahari, itu dengan mudah mata kita akan menyipit ya, karena silam. Oke, jadi sudah paham belum tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi? Sudah ya. Kalau sudah paham, sekarang Ibu mau coba kalian sebutkan ciri-ciri makhluk hidup tadi. Ada apa saja, Nak? Bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, kemudian membutuhkan makanan dan air, lalu peka terhadap Rangsangan. rangsangan. Oke, karena kalian sudah paham, Ibu kasih tugas dulu ya. Coba sekarang kamu buka halaman 13, Nak. Nah, halaman 13 dan 15. Ibu jelaskan dulu. Untuk halaman 13, silahkan dibuka. Nah, di situ kalian isi tabel ya, sesuai dengan nama hewan serta perkembangbiakannya. Ya, paham? Lalu pada halaman 15, kalian disuruh membuat kalimat berdasarkan ini, ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kerjakan. Ibu tunggu ya, nanti kita bahas sama-sama. Ayo silahkan dikerjakan, Ibu tunggu. Dikerjakan ya. Sama kalimatnya tadi jangan lupa ya. Ini sesuai ini, nah, makhluk hidupnya, nah, perkembangbiakannya melahir atau bertelur, dicentang ya. Kemudian ini kalimatnya, Nak, disusun berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup tadi. Silahkan ditulis ya. Nanti kalau semuanya udah selesai, kita bahas ya. Oke, silahkan dikerjakan dulu.
silahkan dikerjakan dulu. Hazizah berapa nomor lagi? Satu nomor lagi. Kalau Delphi? Sudah ya, kita tunggu teman kita dulu ya untuk menyelesaikan, baru nanti kita maju ke depan. Sudah, oke. Sekarang kita bahas sama-sama ya. Ibu buat tabelnya dulu. Ibu buat tabelnya dulu ya. Ibu hapus papan tulis dulu, Nak. Buat tabelnya dulu. Sama makhluk hidup. Berkembang biak. Melahirkan bertelur. Oke, kita bahas ya. Siapa yang mau maju ke depan untuk mengisi tabel ini sesuai yang kamu tulis itu? Ayo, iya Delphi, silahkan maju ke depan duluan. Nggak apa-apa kalau mau bawa buku ke depan ya, boleh. Kalau kucing berkembang biak dengan apa, Nak? Kucing. Iya, melahirkan. Pinter. Ayam? Iya, pinter. Kalau monyet? Iya, melahirkan. Oke, sekarang giliran Hazizah, maju ke depan, Nak. Tulis ya di sini. Iya, hewan sapi sama cicak. Kalau sapi berkembang biak dengan cara apa? Iya, benar, melahirkan. Lalu cicak? Iya, bertelur. Pintar ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi alhamdulillah anak ibu sudah paham ya tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi, baik dari hewannya ya. Bagus. Kalau kucing melahirkan, kalau ayam bertelur, kalau monyet melahirkan, sapi juga melahirkan, cicak bertelur. Oke, tugas yang kedua. Tugas yang kedua tadi kita disuruh membuat kalimat ya, Nak. Oke, sekarang kita bahas. Nanti hasilnya silahkan dikumpul ke depan aja. Coba Aziza, kalimat yang kamu buat apa, Nak? Manusia membutuhkan makanan dan air. Iya, benar, manusia membutuhkan makanan dan air. Lalu yang kedua? Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Iya, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Kalau punya Delphi apa, Delphi? Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Iya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Satunya lagi apa? Ikan bernapas dengan insang. Iya, ikan bernapas dengan insang. Jadi semuanya sudah tahu ya membedakan mana yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Sudah bisa membedakan ya kalian. Silahkan dikumpulkan, Nak, buat ibu nilai dulu. Nanti ibu nilai ya. Oke, selanjutnya buka di halaman 16, Nak. Buka halaman 16.
Semuanya udah dibuka belum? Sudah. Udah. Oke, di situ ada gambar gerakan berjalan dan Lari. dan berlari. Nah, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Nah, jadi yang ibu seperti contoh di gambar ini, ya, lihat ya nak di buku kamu. Di situ ada gerakan berjalan dan berlari. Nah, sekarang siapa yang mau mencoba gerakan berjalan? Oke, Azizah silakan maju ke depan dulu. Nah, Azizah coba contohkan dulu dengan bantuan ibu ya. Berjalan ke samping kiri, nah. Berjalan ke samping kiri. Lalu gambar yang kedua, berjalan ke samping kanan. Iya, bagus. Kemudian berjalan ke depan. Iya, berjalan ke depan. Lalu berjalan ke belakang. Oke, Ziza, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke, untuk contoh gerakan yang kedua, giliran Delphi. Oke, silakan Delphi. Nah, ini Delphi disuruh untuk mencontohkan gerakan berlari. Coba nak, kita berlari ke depan. Iya, berlari ke depan. Lalu kita berlari ke belakang. Iya. Lalu kita berlari ke samping kanan. Lalu kita berlari ke samping kiri. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke, jadi kalian sudah bisa ya mencontohkan gerakan lokomotor ya nak namanya. Itu gerakan dasar lokomotor yang telah kita praktekkan tadi, yaitu gerakan berjalan dan Berlari. Iya, berlari. Jadi sudah paham belum nak tentang gerakan-gerakan tadi? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke halaman 19. Sudah. Sudah dibuka? Sudah. Sudah. Nah, di situ ada teks ya tentang bersyukur pada Tuhan. Iya, bersyukur pada Tuhan. Oke, sebelumnya ibu mau tanya dulu. Di sini siapa yang sudah hafal Pancasila? Wah, bagus ya, semuanya sudah hafal ya tentang Pancasila. Coba ibu mau yang berani dulu maju ke depan untuk Iya. untuk melafalkan kelima sila Pancasila. Siapa? Iya, Aziza, silakan maju ke depan nak. Ibu mau dengar dulu ya. Coba. Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu buat Aziza. Silakan duduk. Nah, sekarang giliran Delphi. Ibu mau dengar. Ya, Delphi. Ayo nak, yang suaranya yang besar ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Delphi, tepuk tangan ya buat teman kita. Oke, karena anak-anak ibu semuanya sudah hafal tentang Pancasila. Sekarang kalian perhatikan ibu ya. Perhatikan ibu. Simak baik-baik apa yang ibu baca ya. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus
syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan, menghargai kemampuan teman yang lain, juga merupakan bagian dari sikap syukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan termasuk pengamalan sila Pancasila yang pertama. Jadi sila Pancasila yang pertama tadi berbunyi apa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu lambang sila pertama Pancasila apa? Bintang. Iya, benar sekali, bintang. Nah, dari lambang tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang Ibu, apa saja hal yang kamu lakukan untuk mensyukuri keberagaman makhluk hidup? Yang kamu lakukan bersyukur pada Tuhan itu kegiatan sehari-harinya seperti apa, Nak? Iya, sholat. Sholat merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur ya, berdoa, lalu kita harus saling menghargai kepercayaan ya. Oke, jadi sudah paham ya untuk pengamalan sila Pancasila yang pertama tadi tentang apa? Bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah. Ibu kasih tugas ya untuk di rumah. Coba kalian buka halaman 20. Ya, ditulis Nak, PR Nak, ditulis, dikerjakan di rumah. Ya, dikerjakan di rumah. Minggu depan akan dikumpul dan akan Ibu periksa ya. Oke. Jadi ada yang tahu nggak kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ada. Tunjuk tangan yang tahu kesimpulan kita hari ini. Iya, Aziza silahkan. Kita hari ini belajar apa saja, Nak? Kita harus belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, bernapas, bermakan, dan berkembang biak. Ya, yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua tentang apa? Tadi memerlukan makanan dan air serta terhadap pasangan. selanjutnya tadi kita belajar yang gerakan-gerakan tadi. Yang kedua, kita belajar tentang gerak dasar lokomotor. iya, gerak dasar lokomotor. Yaitu tadi apa? Berjalan dan berlari. iya, berjalan dan berlari. Kemudian tadi yang terakhir tentang apa kita belajar? Pancasila. Iya, tentang Pancasila. Oke, sekarang Ibu luruskan ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya, yang telah kita sebutkan tadi, yaitu ada bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, membutuhkan makanan dan air, lalu peka terhadap rangsangan. Yang kedua tadi kita sudah belajar, kita sudah mempraktekannya ya, tentang gerakan dasar lokomotor, yaitu gerakan berjalan dan berlari. iya, berjalan dan berlari. Yang ketiga tadi tentang Pancasila. iya, yaitu tentang pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu bersyukur pada Tuhan. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini dulu.
pembelajaran kita hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan Aziza dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Oke? Berdoa selesai. Oke, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan sering menunda-nunda tugas ya. Kapan diberi langsung dikerjakan di rumah supaya tidak lupa. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam